Tersedia kafling budidaya sidat. Yang berminat bisa cek deskripsi di bawah ini. Dibuka kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan semua. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa perbedaan antara sidat dan belut. Karena ya tiap kali kalau saya ketemu orang, kalau saya bicara masalah sidat, orang itu banyak yang tidak tahu. Nah, setelah dijelaskan morfologinya, yaitu sidat itu seperti belut, tetapi bukan belut. Nah, baru mereka bisa membayangkan bentuk sidat itu seperti belut. Nah, apa perbedaan-perbedaan lain antara sidat dan belut yang lebih spesifik lagi? Oke, kita lanjutkan untuk lebih detail lagi. Pertama-tama kita akan memperkenalkan bentuk struktur tubuh belut dan sidat. Nah, yang sebelah kanan itu kira-kira bentuk sidat itu seperti itu. Nah, yang sebelah kiri itu bentuk belut kira-kira seperti itu. Nah, perbedaannya yaitu struktur tubuh memanjang dan mata yang kecil. Nah, itu belut tuh matanya kecil, kalau sidat matanya akan lebih besar. Kemudian ada lapisan lendir yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ini sama, jadi kalau sidat pun juga memiliki lendir. Jadi kalau dipegang tuh licin atau lunyu ya, lunyu. Kemudian yang ketiga, kalau belut itu tidak bersirip dan tidak bersisik. Nah, ini perbedaan yang cukup bisa dilihat secara nyata. Jadi kalau ada belut sama sidat didampingkan, itu akan kelihatan kalau belut itu tidak bersirip dan sidat itu bersirip. Nah, kemudian siripnya itu ya, kalau sidat itu ada di dekat kepala. Nah, kita lihat ya, itu ada sirip di dekat kepala. Nah, kemudian sidat itu bersisik. Nah, bersisiknya tapi dia tidak nyata seperti ikan gurame, itu enggak seperti itu. Dia tetap halus, cuman memang sisiknya itu lembut sehingga dia juga licin. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita lihat jenis belut ada berapa, dan kemudian jenis sidat itu ada berapa. Nah, di Indonesia itu belut ada 3, yaitu belut sawah, belut rawa, dan belut laut. Nah, ini yang disebut juga belut listrik. Nah, sedangkan sidat itu di dunia, di perairan di dunia ini tuh ada 18 jenis. Sangat banyak ya. Jadi di tiap-tiap muara sungai yang ada di seluruh dunia ini sudah diteliti ya, ada sekitar kurang lebih 18 jenis. Nah, 6 jenisnya itu ada di Indonesia. Jadi sepertiga jenis tersebar di seluruh muara sungai atau sungai di Indonesia. Ya, ada sungai-sungai di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi ya, itu muara-muara sungainya itu menghasilkan, kalau di total-total tuh ada sekitar 6 jenis sidat. Yang selanjutnya adalah habitat hidupnya. Jadi ada perbedaan ya antara habitat hidup sidat dan habitat hidup belut. Nah, biasanya kalau belut itu habitatnya itu biasanya ditemukan di wilayah-wilayah yang berlumpur. Nah, seperti area persawahan, kemudian rawa-rawa, atau di daerah air-air payo yang mengandung lumpur. Karena memang belut itu suka sekali di lumpur. Nah, kalau habitat hidup sidat itu ada di air yang terbilang lebih jernih atau air yang kualitasnya bagus dan tidak berlumpur, karena memang sidat ini salah satu jenis ikan dan dia mempunyai sirip sehingga dia mampu berenang. Berbeda dengan belut ya. Jadi belut karena tidak bersirip, dia kalau di
diletakkan di air atau dimasukkan di air, dia akan merasa kesusahan untuk berenang karena dia tidak bersirip. Nah, kemudian sidat ini juga mampu ya hidup di air tawar dan di air asin terkait dengan masa-masanya. Jadi dia ada masa di mana dia harus ke air tawar, kemudian dia harus di mana ada masa dia hidup di air asin atau di laut. Nah, ini yang unik ini ya. Jadi masa reproduksi atau perkembangbiakan kedua makhluk ini ya, belut dan sidat ini sangat unik. Jadi belut itu kalau dia berumur di atas 10 bulan, dia otomatis akan menjadi jantan ya. Jadi hewan ini termasuk hewan hermaprodit ya, hermaprodit berkelamin ganda. Nah, khusus belut ini dia di atas 10 bulan akan menjadi jantan. Nah, bagaimana perkembangbiakannya? Perkembangbiakannya adalah antara belut yang sebelum berumur 10 bulan dia berkembang biak dengan belut yang laki-laki ya, yang di atas umur 10 bulan. Nah, dia melakukan perkawinan. Jadi yang di bawah 10 bulan itu betina dan di atas 10 bulan itu menjadi jantan. Nah, kemudian mereka saling kawin sehingga terus menghasilkan telur dan berkembang biak. Nah, kalau sidat ini lebih unik lagi ya. Jadi sidat itu ketika dia masa remaja atau dewasa, sudah masa saat perkembangbiakan ya, di atas 1 tahun ya, biasanya dia menuju ke laut yang dalam. Jadi laut dalam ya, bukan laut dangkal. Jadi di laut-laut yang dalam mereka menuju ke sana ya, sidat betina dan sidat jantan itu menuju ke laut dalam, kemudian mereka saling berjumpa, akhirnya bertelur dan dibuai oleh jantannya. Nah, dengan demikian ya, setelah mereka melakukan percumbuan untuk berkembang biak itu, setelah telurnya keluar dibuai, kemudian sidat ini mati. Jadi mereka tidak kembali ke asalnya, yaitu ke muara sungai di mana dia tinggal. Nah, kemudian setelah anaknya itu larvanya itu menjadi bayi-bayi sidat kecil yang disebut glass eel. Nah, itu glass eel ini menuju muara sungai di mana bapak ibunya dulu tinggal. Nah, walaupun belum pernah tahu ya di mana dia tinggal, mungkin ya karena Allah menunjukkan memang kehidupannya seperti itu. Jadi anak-anak ini menuju sungai di mana bapak ibunya tinggal. Nah, demikianlah ya perkembangannya sehingga dia menjadi dewasa lagi, kemudian menuju laut dalam, bertelur, beranak, kemudian mati, anaknya balik lagi ke muara sungai. Nah, seperti itu terus menerus. Jadi memang ini termasuk hewan semelparous ya, artinya dia memijah, bertelur sekali seumur hidup dan akan mati setelahnya. Nah, itulah perbedaan antara belut dan sidat ya secara detail ya. Jadi memang belut dan sidat ini spesies yang sangat berbeda. Jadi dia memang tidak sejenis. Nah, yang paling terkenal adalah sidat ini disebut juga dengan belut Jepang ya, walaupun sebenarnya bukan belut ya, tapi orang-orang lebih kenal dengan belut Jepang atau disebut unagi. Nah, unagi inilah yang dijadikan bahan makanan untuk daging yang ada di sushi ya, di sushi. Kemudian untuk kabayaki. Nah, kemudian untuk makanan-makanan lain ya dari Jepang ya atau dari Eropa. Nah, kira-kira seperti itu perbedaan yang secara prinsip antara belut dan sidat. Oke, sudah tahu ya. Jadi kalau ada lihat belut ya, jangan disebut sidat. Nanti ada sidat, jangan disebut belut gitu ya. Karena itu secara prinsip ya perbedaannya. Semoga bisa menjelaskan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersedia kafling budidaya sidat. Yang berminat bisa cek deskripsi di bawah ini. Dibuka
kolaborasi.